si Lazarus. Oke, hebat itu ke Tuhanmu tuh. Tapi kenapa dalam hal susu itu? Tapi kenapa dalam hal susu Tuhanmu nggak bisa ciptakan susu sehingga dia menetek? Mimi mama, mama mimi, mama mimi mama. Sudah menjelma menjadi manusia, gimana sih namanya menjelma? Iya, menjelma dia jadi manusia. Dia menjelma ini jadi manusia. Bukankah waktu dia mati juga manusia? Mati kan manusia? Enggak. Tapi dia kan mati di manusia. Lalu dia dibangkitkan oleh Elohim. Hidup kembali kan? Iya, dia dihidupkan. Dia itu dalam apamu ya? Dihidupkan, dibangkitkan oleh Elohim. Kan dia yang mati, dia matinya kan kedagingan ya kan? Dan mati kedagingan, kemanusiaannya kan. Nah, kemanusiaannya ini dia mati nih, kemanusiaannya mati. Lalu dia dibangkitkan. Nah, begitu juga artinya kemanusiaannya itu dia maha kuasa. Tapi maha kuasanya, kekuasaannya itu terbantahkan. Dia tidak bisa menciptakan susu sehingga dia harus menetek. Cobalah kalau kau pakai di otak kau ya, kau pakai otak kau nih. Nih kalau aku misalnya aku maha kuasa. Ini aku contohnya aku maha kuasa, beluap. Kau dengarkan dulu beluap. Contohnya aku maha kuasa. Maha kuasa ini aku. Dengan kekuasaanku, bin abrakadabra, jadilah kau susu. Jadi kau susu. Aku minum. Seperti air berubah jadi anggur, berubah. Tapi kalau dalam hal ini dia tidak mampu, kekuasaannya punah, tidak ada artinya dia hanya seorang manusia. Dia tanpa air susunya si Maria, mungkin Tuhan nggak akan hidup, bro. Bisa jadi Tuhan mati kurang gizi. Tanpa air susunya si Maria, mungkin Tuhan kau itu sudah tidak berdaya. Dia sudah mati jauh-jauh hari, dek. Itulah kau pelajarin, deh. Jadi kau berterima kasih dengan air susunya si Maria. Berterima kasih kau dengan air susunya si Maria. Karena air susunya si Maria itulah Tuhan kau hidup. Bisa dia sekolah. Gitu loh, deh. Nenek-nenek debatnya nggak jelas. Nenek. Nggak jelas nenek-nenek. Nenek debatnya nggak jelas. Emang nggak jelas. Nenek debatnya kacau. Nenek terguncang kok kan. Bukannya terguncang, emang nggak jelas. Itu aja kan. Nih kita secara logika nih. 5 roti 2 ikan bisa nggak dibagi-bagi buat 5 ribuan orang? Kenyang. 5 roti 2 ikan kenyang. Lah kenyang gimana 5 ribuan orang? Laki-laki belum yang wanita. Kalau nggak pakai mujizat mana bisa? Nah itu menarik deh, mujizat. Itu menarik, mujizat. Lalu di mana mujizat Tuhan elu ini? Tuhan kau ini kan bisa dia mujizat. Dia bagikan roti dan 2 ikan. Itu mujizat. Lalu mujizatnya mana sehingga dia harus netek? Kalau dia bisa menunjukkan mujizatnya, kenapa dia harus ditetei? Kenapa dia harus tetek mamanya? Kenapa dia hidup? Menjelma. Dia menjelma, menyamar jadi manusia. Ya namanya menyamar jadi manusia, ya wajar dong netek, wajar berak gimana? Wajar ya, oke. Iya. Udah wajar. Berarti wajar lah Tuhanmu netek ya, wajar ya, oke itu. Ya wajar namanya menjelma jadi manusia. Iya. Berarti Tuhanmu manusia kan, Dek? Menjelma. Ngerti kata menjelma? Iya, Tuhanmu menjelma manusia kan, Dek? Tuhanmu manusia kan, Dek? Coba kau tunjukkan dulu data, di mana datanya Yesus menjelma menjadi manusia? Di mana datanya? Kata menjelma itu kau ambil dari mana? Manusia itu sebagai wadah. Dia datang mau. Iya, di mana datanya Tuhanmu menjelma? Itu main data aja. Di mana datanya Tuhanmu menjelma? Bahwa Allah itu emang ada gitu. Allah itu dia sendiri gitu. Makanya dia di mana datanya, Dek? Di mana datanya? Ya, Tuhan itu menjelma sebagai manusia. Masa nenek-nenek bahas tete? Iya, karena Tuhan kau netek lah, Dek. Aku suka itu. Karena Tuhan kau kan kalau netek gini ya. Mimi mama kan menjelma sebagai manusia kan? Mama mimi begitu. Di mana datanya Tuhan kau menjelma sebagai manusia? Di mana? Di mana datanya Tuhan kau menjelma? Lagi dari itu.
pindah Iya zaman mana? lain. Enggak kau sebutkan. Kalau enggak kau sebutkan datanya biar kau bukakan. Di mana Tuhan Enggak, kau yang gua menjelma tanya, sebagai manusia? ini, Mana? Yang gue tanya itu doang nih. Kenapa ntar di hari Yang kiamat? gue tanya. Datanya dulu di mana datanya? Tuhan kau tuh menjelma sebagai manusia. Main data. Lo bisa jawab ini, ntar gue jawab pertanyaan lo semuanya. Dari tadi kau nanya-nanya. Udah, mana Iya, datanya yang gua dulu? tanya Tunjukkan tadi dulu satu. datanya. Nah, Tunjukkan jadi, dulu datanya, baru kau nanya yang Nah. lain. Tunjukkan datanya. di hari kiamat kenapa harus Yesus Kristus yang turun buat ngalahin si Dajjal sama si Imam Mahdi? Kenapa bukan si Muhammad atau siapa yang lain gitu? Kenapa harus dia? Udah, ku jawab. Korek dulu kuping kau biar ku jawab. Karena udah ku jawab tadi, masih kau nanya. Korek dulu Jawab kuping kau. yang benar, jangan ngasal. Iya, korek dulu kuping kau biar ku jawab. Tadi udah ku jawab. Udah Korek nyampe kuping kau, udah bolong korek kuping dua kau. nih. Udah bolong sampai Iya. Korek kuping kau dulu, korek kuping kau biar ku jawab. Coba, Udah, ada coba. korek kuping kau. Udah, ku jawab ya. Tungkian kali kau. Kenapa Nabi Isa yang turun? Karena Nabi Isa yang masih hidup. Kenapa Nabi Isa yang turun? Karena tugasnya Nabi Isa belum selesai, Bahlul. Sementara Nabi Muhammad sudah meninggal, tugasnya sudah selesai. Wah. Udah aku jawab. Udah. Kenapa nggak dihidupkan kembali seperti Tuhan Yesus dong? Kan sama-sama Nabi. Kenapa Nabi nggak kan, dihidupkan Nabi kembali? Isa itu belum mati, Bahlul. Iya, Allah sama sih. Akbar. Ya, dengar, jangan blow on jadi nenek-nenek. Memang kau yang blow on punya Tuhan Blow netek on bangga. dulu. Kau yang blow on punya Tuhan netek bangga. Dengar dulu, si Muhammad itu kan yang Iya. mati dagingnya, sementara jiwanya kan enggak. Kenapa enggak jiwanya aja? Nabi Muhammad yang mati dagingnya. Iya, emang sama kan? Astagfirullahaladzim. Inilah kalau akibat kau menuhankan berkelamin. Inilah kau dulu menuhankan Di hari berkelamin kayak gini penghakiman kau. itu semuanya ntar dipanggil, termasuk si Muhammad. Iya, kamu ya Juga semuanya dipanggil, dari juga penghakiman. dipanggil. Kenapa sebelum di penghakiman itu si Muhammad aja yang dipanggil? Kenapa enggak itu? Nah, jangan blow on berarti lu. Kenapa itu aja dulu lu jawab? Nah, Sudah ku jawab ya Tungki, itu sudah kan ku persepsinya jawab. lu, persepsinya Quran lu yang Kok persepsi ya sudah main data sekarang Iya, di main mana data. datanya Nabi Muhammad meninggal kedagingannya aja yang mati. Mana datanya? Mana? Ayo. Lu tadi karena Iya Isa mana juga kau kan yang sudah ngomong, mati. kau yang ngomong Nabi Muhammad mati dagingnya mana? Kau yang ngomong. Mana datanya? Bilang. Tuhanku. Tuh kan. Oke, aku sudah jawab ya. Aku sudah jawab. Kenapa Nabi Isa yang turun? Dikarenakan Nabi Isa yang masih hidup dan Nabi Isa belum mati. Kenapa Nabi Isa yang turun? Karena Nabi Isa tugasnya sebagai rasul belum selesai. Sudah saya jawab. Nah, saya tanya nih, Tuhan kamu manusia 100% bukan? Enggak lah. Ya? Ya. Enggak. Tuhan kamu Pas 100% manusia. Menjelma doang, menjelma. Oh, mantap gue ya. Tuhan kau menjelma 100% jadi manusia. Artinya dengan 100%-nya manusia yang memiliki tubuh yang fit. Nah, Tuhan kau berkelamin. Nah, apa manfaat kelamin Tuhan kau, Bahlul? Dah, jawab. Namanya Capek menjelma, masa jelmaan manusia nggak punya kelamin gimana sih nenek-nenek? Namanya Apa menjelma. manfaat kelamin Tuhan kau, Tungki? Itu pertanyaanku. Kelamin Tuhan kau manfaatnya apa? A. Bukan 501. apa B. manfaatnya. Onani. C. Punya istri. Nah, mana? Nah, coba lah Nih, yang namanya nih. manusia nggak punya kuping, nggak punya mata. Lah itu bukan Iya, manusia pertanyaan 100% saya dong. Tungki, manfaat kelamin Tuhan kau apa? A. Onani. B. 501. C. Punya istri. Itu jawab. Emang dia punya istri kagak Mali? Jadi berarti onani berarti onani 501. Asal Berarti banget. 501. Emang punya Berarti istri? 501. Emang punya istri? Iya, punya istri enggak? Berarti 501. Berarti nggak punya istri. Berarti 501. Enggak. Enggak dijawabnya pertanyaanku. Berarti 501 onani. Enggak. Iya. Iya. Kapan Tuhan onani? Sejak kapan? Tuhanmu doang yang onani. Jadi apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Hah? Ya kan udah gue Apa? bilang namanya Udah menjelma gua bilang. harus ngikut. Iya berarti 100% manfaatnya badan apa? manusia dong. 501. Onani. Lu ngerti Apa? nggak sih menjelma? Iya
menjelma. Jadi aku tanya manfaat kelaminnya apa? Itu pertanyaanku. Contohnya nih, kayak Tuhan lu menjelma jadi kambing, yang ngikutin. Enggak ada Tuhanku. Mana datanya? Mana datanya Tuhan kami menjelma jadi kambing? Justru Tuhan kau yang domba. Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Dari tadi kau juga jawab pertanyaanku. Contohnya nih. Pertanyaanku, Tuhan kau itu yang menjelma sebagai manusia. Dia kan berkelamin. Manfaat kelaminnya apa, Bahlul? Ibaratnya gini nih, lu setan nih, contohnya nih, lu setan. Apa? Jawab dulu, manfaat kelamin Tuhan kau apa? Manfaat kelamin Tuhan kau apa? Apa manfaat kelaminnya? Ya, lu jadi setan nih, menjelma jadi kambing. Udah jawab dulu apa Bang Rere? Udah dari tadi gua biarin lu apa? Jawab dulu, apa manfaat kelamin Tuhan kau apa? Kan udah gua balikin lagi, lu menjelma jadi setan. Iya, apa jawabannya apa? 501 onani apa? Apa manfaatnya? Nenek-nenek. Iya apa? Iya gua nenek-nenek. Iya sama kayak mama Tuhan kau nenek-nenek. Apa? Mama Tuhan kau pun nenek-nenek kan? Apa? Manfaat kelamin Tuhan kau apa? Tuhan kita mah hidup selamanya. Manfaat kelamin Tuhan kau apa? Jawab. Apa? Manfaatnya apa? Tuhan lu. Iya, manfaat kelamin Tuhan kau apa? Ayo apa? Emang lu pernah ngelihat? Udah jawab manfaat kelamin Tuhan kau apa? Coba apa? Apa? Jawab. Ayo. Manfaat kelamin Tuhan kau apa? Jawab manfaat kelamin Tuhan dari tadi. Manfaat kelamin Tuhan kau apa? Apa manfaatnya? Apa? Ayo, apa manfaatnya? Oh, jadi ditanya mutar sana, mutar sini. Manfaat kelamin Tuhan kau apa? Jawab dulu. Manfaat kelamin Tuhan kau apa? Manfaat kelamin Tuhan kau apa, Dek? Apa manfaatnya, Dek? Kelamin Tuhan kau bermanfaatnya apa, Dek? Nggak bisa jawab. Turunlah kau. Nangis kau di situ. Iya, pantesan kau punya Tuhan berkelamin, makanya bahlul kau. Punya Tuhan. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Bisa nggak sih kalian itu menjawab pertanyaan saya? Aku tadi baik-baik ya itunya. Dia mau menghujat. Gak bakalan bisa. Kalian itu mau menghujat di hidup saya, gak bakalan bisa. Karena apa? Karena saya menjawab sesuai dengan Bible kalian. Jadi kalian itu berurusan dengan Bible kalian, bukan berurusan dengan saya. Jadi jangan coba-coba menghujat. Saya akan menjawab sesuai Bible kalian. Halo semua. Iya, Japar agama apa Japar? Gimana? Agama apa? Saya Islam, Bu, Mbak. Oh, di bawah aja dulu Bang. Saya Oke, Roy, selamat siang, agama apa? Ya, agama Kristen. Ya, silakan. Ya, tadi cuma coba mau minta jelasin tentang bilangan berapa tadi? Mengenai apa, Bang? Yang itu loh, yang Tuhan mengambil istri orang. Enggak, yang membunuh. Oh, bilangan 31. Kau baca dari 17 sampai 18. Iya, aku bukain ya, Bang ya. Aduh, datanya sendiri pun. Kalian belajar Bible apa sih? Tapi Mbaknya enggak baca yang atasnya itu karena apa gitu. Iya, bacalah atasnya, baca satu perikop, baca. Ini aku bacakan dulu sama kau ya. Kalau kau mau baca satu perikop silakan. Ya aku bacakan ya. Ini baca nih bilangan 31 dari 17 sampai 18. Nih, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Wow. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Artinya apa? Yang sudah tidak perawan lagi harus dibunuh. Nah itu. Yang tidak perawan itu dibunuh. Yang masih perawan dibiarkan hidup. Dah. Apa lagi? Halo. Udah. Halo? Dari tadi aku ngomong mau kemana aja telingamu? Nah ya, itu kan pembalasan kepada orang Midian kan. Nah, terus?
Itu ajaran Tuhan kayak gitu. Berarti Tuhanmu mengajarkan untuk balas dendam. Begitu. Ya. Woi. Halo? Woi, mana ini dia? Woi. Halo? Tuhanku. Halo. Iya, berarti ajaran Tuhan kau mengajarkan untuk balas dendam. Ya, sebentar. Sebentar ku menunggu. Nunggu. Si Jack si Barani kepanasan. Ya ampun wanita nih gak baca. Udah kau bacakan deh. Dan Ferrero bacakan, naik ke sini kau baca. Ayo. Gimana Ror? Ror. Gimana dek? Ror. Saya baca atasnya. Ya baca. Ya. Bacanya jangan dalam hati dong. Kami mau dengar juga. Jangan kau berfirman dalam hati. Ya, sebentar saya ambil kitab. Walah. Jangan bacanya di dalam kamar mandi. Jangan sambil makan kau bacanya. Enggak, saya ambil Alkitab. Walah, dari tadi kau ngapain? Saya Astagfirullahaladzim. nggak ada HP 2, jadi nggak bisa buka. Iya dari tadi kok kenapa gak kau ambil kitab kau? Kenapa kau bilang aku nunggunya lama sekali? Gimana sih kamu mau? Ya sabar. Si sabar balik kampung. Ya, pembalasan kepada Iya. orang Midian. Tuhan berfirman Iya. kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Pinehas anak Imam Eleazar untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri memberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekam, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, segala kekayaan mereka dijarah, dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkan
apakah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga itulah turun ke antara umat Tuhan. Bang, kok nggak bisa baca poinnya aja bang? Kok baca pun satu itu, aduh, sampai ngeces aku bang, ngantor kok nggak bisa baca poinnya aja, ya, kok baca aja sekali dari Kejadian sampai Wahyu bang, gantung aku bang, kok nggak bisa ngambil poinnya aja gitu bang, ya, mesti kali kok baca itu, aduh bang, poinnya. Udah lah, ini ujung-ujungnya kabur kayak gini nih, ujung-ujungnya aja, gue udah dibikin ngantuknya, kabur dia. 1, 2, oh enggak, oke. Poinnya bang, poinnya itu pertanyaan saya bang, pertanyaan saya itu simple, bagaimana membuktikan dia perawan atau tidak perawan, itu loh bang. Pertanyaan saya, tap-tap air dulu sampai 30k. Pertanyaan saya tuh bang, bagaimana membuktikan yang perawan, tidak perawan? Kan kalau mau kan harus dicoba, dicoba, cucuk. Kalau suaranya masih perawan, tapi pas cucuk, kalau suaranya itu udah nggak perawan. Ya kan gitu kan, betul kan? Nih, ya kan, ulangi lagi. Bagaimana untuk mengetahui dia perawan atau tidak perawan? Coba. Kalau dicoba, cucuk. Kalau dia perawan suaranya gitu. Terus dicoba satu lagi, cucuk. Kalau dia nggak perawan, coba suaranya gitu. Nah kan dicoba dulu. Untuk menandakan dia perawan atau tidak perawan kan dicoba dulu. Tapi dicoba, ini udah dicoba. Ya kalau udah dicoba artinya dia nggak perawan lagi. Ya berarti dibunuh dong semuanya. Ya kan? Kalau habis dicoba cuk kan udah dicoba cuk dicoba kan nggak perawan lagi, ya kan? Nah itu ajaran Tuhan kok kayak gitu loh bang, itu paham kan? Tapi enak kali lah ya kan, kalau mau balas dendam gitu enak loh bang, enak loh. Kan abang lah contohnya, abang cobain itu perawan sini kok. Aku disuruh Tuhan, aku mau membunuh nih. Apa? Pokoknya kalau kau nggak perawan, aku matikan kau sekarang, gitu kan? Jangan gitu lah bang. Makanya aku coba kau perawan apa enggak? Aku masih perawan loh bang. Ya udah sini aku coba dulu. Dicoba, cucu. Udah puas lah kau coba aja, cucu. Udah coba. Ternyata kau masih perawan. Iya bang. Tapi kan abang udah coba aku. Iya. Berarti aku udah nggak perawan lagi bang. Ya udah matikan lah kau. Kan? Kan? Artinya apa? Gak ada gunanya juga, ya kan? Artinya semuanya dibunuh. Itu loh yang jadi pertanyaan itu bang. Paham kan bang? Iya. Bang, nah itu pertanyaan aku. Jadi mau abang baca satu perikop ya nggak masalah, tapi ngantuk, ambil poinnya aja. Itu yang jadi pertanyaanku. Jadi bagaimana? Makanya gini loh bang, kan Bang Ror ini kan orangnya baik ya, aku yakin Anda baik. Pada dasarnya manusia itu diciptakan baik, cuman ada tingkah-tingkahnya dia bikin sendiri lah begitu. Jadi gini bang, ini gak mungkin ajaran Tuhan, gak mungkin. Tuhan gak akan mungkin mengajarkan seperti ini. Yakin aku gak akan mungkin. Artinya apa? Artinya apa bang? Artinya Bible kalian itu penuh kontradiksi. Itu kan bilangan itu perjanjian lama. Perjanjian lama itu kitab Yahudi. Kalian colong-colong, kalian ambil, kalian curi. Ternyata kalian kejebak di situ. Udah baik-baik lah kalian mencuri lah kitab orang ya kan, supaya ada kitab kalian, tapi kalian kejebak. Tuh, kejebak daripada isinya. Jadi artinya bang, kelakuan Tuhan tidak akan mungkin seperti ini. Ada yang salah ini. Itu yang harus abang pelajari. Nah itu, abang kembali ke original teksnya. Itu kitab Yahudi jangan abang pakai. Ini kitab Yahudi. Kitabku mana? Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kitab abang. Tapi abang pelajari dulu, benarkah itu perkataan Tuhan? Atau itu perkataan Paulus? Atau itu hanya perkataan Yohanes? Atau perkataan Lukas? Abang cari tahu. Allah itu ya, Tuhan itu menciptakan kita dengan sempurna, yaitu kita punya akal. Akal itu apa? Ini di dalam otak kita ini ada otak, lalu kita dikasih akal. Lalu bagaimana kita menggunakan akal kita ini? Bagaimana? Itu
Sama halnya dengan minum. Sama halnya dengan minum. Bagaimana kita minum? Kita berakal. Kita pakai akal kita. Minumlah minum. Begitu juga dengan firman. Ya, ini firman itu adalah perkataan Tuhan ini. Nah, ini benar gak ya perkataan Tuhan? Gak mungkin kan Tuhan seperti ini. Abang pelajari. Seperti Yesus juga. Yesus itu bukanlah Tuhan, Bang. Sesungguhnya Tuhan tidak akan mampu datang ke bumi ini. Yesus itu sang firman. Iya, sang firman. Berarti dia bukan Tuhan ya, Bang? Tuhan. Oh, dia Tuhan. Kalau Abang mengatakan Yesus adalah sang firman. Firman Allah kan Allah. Dan Allah itu kan Tuhan. Oke. Kalau Abang mengatakan Yesus adalah sang firman, di mana datanya? Yesus bukan sang firman, tapi Yesus firman. Definisi firman apa, Bang? Definisi firman apa? Kenapa? Definisi firman apa? Definisi firman itu perkataan. Perkataan itu perkataan yang keluar dari mulut Elohim. Perkataan yang keluar dari mulut Elohim. Hai kun fayakun. Jadilah Yesus. Sekalian promosi. Jangan lupa pakai serum desain sekalian. Nah, ini dia. Ini firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Ini dia. Lalu kalau ini firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Elohim di mana, Bang? Elohim di mana? Bang? Ya. Kenapa? Halo? Firman yang menjadi manusia, itu dia firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah, Elohim di mana? Ya itu Tuhan. Iya, waktu Elohim berfirman, kun fayakun, jadilah Yesus. Jangan lupa pakai serum desain. Nah, ini Yesus. Perkataan yang keluar dari mulut Elohim menjadi Yesus. Ini dia lah, Yesus. Elohimnya di mana? Di dalam Yesus. Dalam Yesus. Oh, berarti Yesus menciptakan diri sendiri. Iya, karena dia turun ke bumi supaya menebus. Berarti Yesus menciptakan diri sendiri. Berarti Yesus adalah Elohim adalah Yesus. Iya. Betul. Oke, konsisten. Di saat Maria mengandung Yesus, Maria mengandung. Wah, dia mengandung. Di saat Maria mengandung Yesus, aduh sakit. Wah, apakah dia mengandung Elohim? Yesus waktu turun ke dunia punya dua. Nggak konsisten. Yesus nggak konsisten. Mengosongkan dirinya. Ya, mengosongkan diri, giliran dalam kandungan mengosongkan diri. Nggak konsisten. Giliran dalam kandungan mengosongkan diri. Saya ulangi ya. Tadi Abang mengatakan mengosongkan dirinya. Tadi Abang mengatakan Yesus menciptakan diri sendiri. Yesus adalah Elohim. Tadi Abang lo yang bilang. Saya ikutin Abang. Yesus adalah Elohim. Elohim adalah Yesus. Saya ikutin. Oke. Ya. Di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Iya. Ya. Di saat Maria mengandung Elohim, Maria menyembah siapa? Dia menyembah Allah. Berarti dia menyembah kandungannya sendiri? Ya bisa dibilang. Kan dia sudah diberitahu. Aduh Tuhan, jangan nendang-nendang loh Tuhan. Aduh sakit Tuhan. Oh Tuhanku, kau di dalam kandunganku. Jangan. Aduh Tuhan, jadi gitulah ya. Oh Tuhan, dia berdoa. Oh Tuhanku di dalam perutku, lindungilah aku di dalam perutku, gitulah ya. Ya. Oh Tuhan yang ada di dalam kandunganku, berkatilah aku, gitu kali ya. Kok gitu kali? Ya. Emang tahu dulu Maria bilang gitu? Tadi kan yang mengatakan Anda sendiri Maria menyembah kandungannya. Gitu. Kan Maria menyembah kandungannya. Lalu bagaimana dia waktu dia menyembah kandungannya, kayak mana dia berdoa? Kayak mana? Pasti kan gitu.
Lo gimana orang berdoa? Ya, di Alkitab kan nggak Gimana? tertulis dia Ya, di dalam Alkitab nggak tertulis. Ya udah, di maksudnya mana kalau tertulis di dia dalam hamil, gimana caranya berdoa kan ya? Oh, nggak ada tertulis di dalam Alkitab. Ya udah, di mana tertulis di dalam Alkitab Maria, di dalam kandungan Maria ada Elohim. Sempat di mana? Di mana tertulis dalam Alkitab Maria mengandung Elohim? Ya sebentar, saya carikan. Ayo, di mana? Di mana datanya di dalam Alkitab Maria mengandung Elohim? Silakan. Ayo. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ayo. Maria mengandung Elohim, woy, keren banget ini. Maria, akhirnya Tuhan pun memanggilmu. Ayo. Di mana datanya Maria mengandung Elohim? Iya bang, jangan lama-lama ya bang. Soalnya aku suka nggak sabaran. Aku tuh suka yang cepat-cepat, biar nggak sakit gitu, sakit ke jantung. Iya bang, bang, oh bang, bang, abang Ror, datanya bang Ror, abang, datanya di mana bang, abang, oh abang. Abang, datanya bang, ade nggak sabar. Matius 1 Bang. ayat 18. Matius 1 nomor Tentang kelahiran 18. Yesus Oke. Kristus. Matius 1 nomor 18 ya bang. Apa katanya di situ bang? Ya baca tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, Matius 1 nomor 18 kita baca ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di mana Maria mengandung Elohim, bang? Mana bang? Maria mengandung Elohim, bang. Abang, Maria mengandung Elohim loh, bang. Yesus kan dia Allah. Di mana bang Maria mengandung Elohim bang? Maria mengandung Elohim datanya bang. Ya dari Mana, Tritunggal Bang? itu kan Yesus kan juga Allah. Iya mana datanya? Di mana datanya Tritunggal juga mana bang? Datanya Maria mengandung Elohim, datanya Tritunggal itu di mana bang? Itu Yesus waktu menyuruh membaptis dalam nama Datanya dulu Maria mengandung Elohim mana datanya? Enggak, itu dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya Tritunggal. di mana datanya Maria mengandung Elohim bang? Ya itu Mas kan Di situ tidak ada Maria. Ya, dari- Maria mengandung dari Elohim waktu itu Yesus tidak ada membaptis bang. dalam nama Bapa, Anak, Iya. Roh Kudus. Itu Ya. kan Tritunggal. Iya, Maria mengandung Elohim di mana, Bang? Maria Yesus- mengandung Elohim di Yesus- mana? Yesus lahir kan dia juga Allah dalam kandungan Maria. Oh, iya di mana Maria Tapi mengandung kan- Elohim? Yesus adalah Allah di mana, Bang? Yesus adalah Allah di mana? Ya dari Tritunggal itu. Mana datanya Yesus adalah Allah di mana? Ya dari Tritunggal itu. Iya di mana datanya Tritunggal itu mana datanya? Yesus waktu menyuruh, kenapa kok Yesus waktu menyuruh apa ini membaptis, kenapa kok harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kenapa kok enggak, kalau emang Allah Tuhan, baptislah dalam nama Allah, kan enggak gitu. Di mana datanya Maria mengandung Elohim? Di mana datanya Tritunggal? Data, main data, Bang, data. Oh ya, sebentar. Data. Di mana datanya?
katanya Tritunggal. Data, main data. Gue sampai ini ada suara. Itu Matius 28 ayat 19. Apa isinya, Bang? Bentar, saya buka Alkitab. Karena saya tidak punya B2, jadi saya tidak bisa cepat. Apa nggak punya B2? Nggak punya B2, jadi nggak bisa browsing langsung. Oh, B2. Aku kira B2. Aku kira B2 dia bilang. Nah itu. Apa Perintah katanya? untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19 18. Iya, di mana di situ Maria mengandung Elohim Tritunggal itu di mana di Ini situ? pahami dulu. Yesus mendekati mereka dan Ya. berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu Yesus yang bilang. Iya, coba simak kata-katanya. Telah diberikan segala kuasa. Artinya di sini Yesus tidak berkuasa. Dia diberikan segala kuasa. Yang berikan siapa? Elohim. Mana Tritunggalnya? Mana? Karena Yesus itu adalah Elohim. Elohim adalah Elohim. jadikanlah Di semua mana? bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau diberikan emang segala sekarang- kuasa. ya, coba sekarang kalau kita logika ya, kalau emang Yesus enggak Nah, gak usah main logika, Bang. Kalau gak usah main logika, jangan main logika, Bang, sama saya. Kena banyak Ya, kamu. ya, Kalau ya. kamu bermain logika, kamu gak akan menularkan berkelamin, Bang. Kalau kamu berlogika. Ya, sebentar Kamu ya. logika. Kalau emang Yesus enggak Tuhan, kenapa Yesus nyuruh baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kenapa enggak dalam nama Allah? Dan Itu perkataan siapa, Bang? Yesus. Lagian itu baptisan itu ajaran siapa? Hah? Itu ajaran siapa baptis itu? Siapa yang mengajarkan? Hah? Yesus. Siapa yang mengajarkan baptis itu? Siapa yang mengajarkan? Yesus, Yesus, Yesus. Coba kau lihat original teksnya. Yesus, Yesus, Yesus. Dengerin ya. Itu tadi kembali abang tadi berkuasa. Segala kuasa diberikan. Segala kuasa diberikan. Yang memberikan kuasa ini siapa? Ya Allah. Allah. Diberikan Allah kepada jadi Yesus kan dua orang itu. Baduan. Kau main logika, logika kau yang gak ada. Yesus. Segala kuasa diberikan kepada Yesus. Yang memberikan kuasa adalah Elohim. Siapa yang diberikan kuasa adalah Yesus. Dua orang. Berarti Yesus ini siapa? Elohim ini siapa? Coba kau buka Yohanes 17:3. Yohanes. 17:3. Bentar. Yohanes 17. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah udah, Yesus di situ siapa? Yesus itu utusan Elohim. Nah, Ya. inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu. Tanpa baca loh, tanpa aku baca Bible dulu, tanpa aku baca loh, pasti nggak, pasti ayatnya nggak melesetkan, ayatnya nggak melesetkan dia guna. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka, yaitu kau, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus, Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya Elohim adalah Tuhan, Yesus adalah utusan. Kau baca Yohanes 17:8. Ayat 8. Sebab segala Yohanes firman yang 17:8. Kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus utusan, ya kan? Segala firman telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerima itu, dan mereka percaya bahwa aku datang kepadamu, bahwa aku datang daripadamu, yaitu Yesus, yaitu Elohim yang mengutus Yesus. Baca Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu Yesus hanya jalan, tujuannya tetap ke Bapa.
Yesus utusan. Akulah jalan, kata Yesus. Akulah jalan. Ya, Yesus jalan kebenaran. Ya, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa. Ya, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi bagaimana kalian itu mengenal Bapa ini? Melalui Yesus. Yesus, iya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup. Hah? Ya, Yesus kan firman Allah. Yesus memang firman Allah, Bang. Definisi firman apa? Perkataan. Ya udah, perkataan yang keluar dari mulut Elohim. Hai, push. Bini salabin abrakadabra. Jadilah kau Yesus. Jadi Yesus. Ini dia, anggaplah ini Yesus. Jangan lupa, serum, desain, skincare, harganya 130, dapat 4. Yesus sebelum Inilah Yesus. Ini ada, Yesus sudah ada. Ini dulu Yesus, ini Yesus. Itu ya keluar, keluar jadilah Yesus. Nah, waktu Elohim berfirman, kun fayakun, jadilah Yesus. Elohim di mana? Ini Yesus nih. Elohim di mana? Ya, Elohim bersama Yesus. Elohim bersama Yesus di mana datanya? Definisi firman apa, Bang? Perkataan itu apa yang keluar dari mulut Elohim? Ini, Bang, perkataan. Iya, Tuhan. Contoh lah ya, Bang. Kukirimkan dulu sama kau ya Baluap Januari. Inilah perkataan ya. Kemana si Baluap ini tadi dia? Ini contoh nih, Bang ya. Aku contoh nih. Baluap. Nah, itu perkataanku yang keluar ke sana, Bang. Ini ke Jakarta, Bang. Apakah aku ada di Jakarta? Tidak, hanya perkataanku yang nyampe ke Jakarta. Nih. Baluap. Nah, ini kukirim ke Jakarta, Bang. Apakah aku ke Jakarta? Tidak, perkataanku yang nyampe ke Jakarta. Aku tetap di Tanjung Pinang. Nah, pada saat Elohim berfirman nih, kun fayakun, keluarlah kau. Jadilah Yesus. Jangan lupa desain 130 dapat 4, lain ongkir. Nah, ini artinya apa? Ini yang jadi Yesus, jadi Yesus. Ini jadi Yesus. Elohim mana? Elohim tempat. Elohim berada tepat ya pada tempatnya, yaitu di surga. Paham? Paham, Bang? Jadi perkataan yang keluar dari mulut Elohim bukanlah Elohim. Perkataan yang keluar, kalau kau mengatakan perkataan itu adalah Elohim, berarti ludah yang kau buat, kau coba meludah. Apakah itu kau? Ya. Coba kau meludah. Coba. Apakah itu kau? Tidak, tapi air ludahmu. Coba kau kalau berdahak kok, coba buang dahakmu. Apakah itu kau? Tidak, tapi dahakmu. Itu. Jadi apa yang keluar dari mulut Elohim bukan Elohim. Apa yang keluar dari mulut kita bukanlah kita. Itu kan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Yesus berdoa, ya memang Yesus berdoa kepada sendiri. Yesus berdoa kepada Elohim, bahagia mengangkat tangan. Kau baca dulu data kau Baluap. Kau ini lama-lama naik juga emosiku, kau pancing-pancing. Balur kali kau. Yesus itu berdoa kepada Elohim, dia mengangkat tangannya ke langit. Ya kan Yesus sendiri, jadi kan dia berdoa kepada dirinya sendiri. Di mana datanya Yesus berdoa pada diri sendiri, di mana? Mana? Yesus bersama-sama dengan Allah itu kan ya sudah. Apa? Ini lama-lama, ya Bang, Tuhan menciptakan satu mulut, dua tangan. Contoh kita. Nih kasih tahu kau ya Bangnya. Kalau kau mengatakan Yesus itu Yesus itu adalah Elohim. Yesus itu adalah Elohim. Berarti yang dikandung Maria adalah Elohim. Kalau kau mengatakan Yesus itu adalah Elohim, lalu di mana kekuasaan? Ingat Bang, ayat yang mengatakan bahwa bahwa Elohim itu tidak kelihatan. Bumi ini tidak bisa menampung kedatangan Elohim, tidak bisa. Elohim itu tidak kelihatan. Jangankan mukanya, suaranya pun tidak kedengar. Itulah Elohim. Lalu Yesus siapa? Yesus itu utusan yang diutus oleh Elohim menjadi rasul. Kalau kau mengatakan Yesus ini adalah Elohim, berarti lebih hebat di sini Maria bisa melahirkan dan mengandung Tuhanmu, bahkan menetai Elohim. Kenapa kau tidak menyembah Maria? Coba. Kenapa kau tidak menyembah Maria? Yang Yesus seorang yang Tuhan, ngapain menyembah Maria? Kan lebih hebat Maria, dia bisa mengandung Tuhanmu dan melahirkan Tuhanmu, bahkan menetai Tuhanmu dan berterima kasih kepada Maria. Daripada
Lebih hebat Tuhan ya daripada yang melahirkan. Memang bahlul ini orang lebih hebat. Lebih hebat Maria aja. Bisa Tuhan di dalam kandungannya lalu melahirkan Tuhan. Oe. Bahlul kali kau. Ya lebih hebat Maria. Kalau Tuhan nggak nyuruh Maria ngandung, emang Maria bisa ngandung? Kan ya enggak, kan ya enggak dari Maria. Ya lebih hebat Maria. Maria itu diciptakan tapi bisa melahirkan Tuhan. Otak kau di mana sih? Sakit ini Kalau orang. tanpa persetujuan Tuhan, kalau Tuhan nggak menghendaki, masa emang lahir? Walaupun Tanpa nggak Maria persetujuan. aja. Ini kau pintar nih, Dik. Ini kau pintar. Kau ambil kata-katamu tanpa persetujuan Tuhan. Artinya apa? Tuhan tanpa persetujuan Tuhan. Ini kau ambil di kata-katamunya. Tanpa persetujuan Tuhan. Artinya apa? Tuhan gak akan menyetujui dirinya menjadi manusia. Udah. Ya kalau dirinya nggak Dirinya. menjadi manusia, dia nggak bisa menebus, dan dia kalau turun ya langsung kiamat. Nah, Yesus mati menebus dosa manusia, betul? Iya. Tuhan kau setara dengan tai sapi. Kau baca Keluaran 29:14. Keluaran 29:14. Tuhan kau setara dengan tai sapi. Udah makan kau itu. Balu kali. bentar. Ada nggak yang lebih pintar? Pelan-pelan DP. Wah, dari tadi nih, dari sejam ini ngadapin dia ya. Pelan-pelan lagi kalian bilang. Udah 1 jam aku ngadapin Badol kayak gini. Kaget lo aing. Aku tadi bilang aku ngetes, ngasih contoh ke dia. 29 ayat 14. Ya. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Dia itu tai sapi Itu korban sebelum menghapus atau- dosa. Tuhan kau digantung di tiang salib untuk menghapus dosa. Berarti Tuhan kau setara dengan tai sapi. Itu kan sebelum datangnya Mesias. Itu kan geles. Itu geles. Enggak nih. Tuhan kau ngambil istri orang disuruh tidur dengan orang lain. Kenapa kayak gitu kelakuan Tuhan kau? Dalam Tuhan kau itu. Dalam Tuhan pasal kau ngambil. berikutnya mengenai pentahabisan. Iya, itu kan Imam. korban penghapus dosa. Iya, kau bakar lah kan di dalam kemah, di luar kemah. Itu artinya Tuhan kau setara dengan tai sapi. Itu Tuhan kau ngambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Kenapa kelakuan Tuhan kau kayak gitu? Di mana? Di mana? 2 Samuel 12, baca dari 11 sampai 12. 2 Samuel 12. Coba lawan si Ica, berani nggak host? Si Ica yang nggak berani sama gua. Tanya sama itu orang, kenapa nggak berani urusan sama aku? Dan dia juga ngomong waktu itu di rumahnya si Nandar, gua nggak mau diskusi sama blokir permanen. Si Ica cuma kecil sama gua. Ica yang nggak berani sama aku. Tanya sama dia kenapa nggak berani sama aku. Ayat berapa? Ayat 11 sampai 12. Inilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kudatangkan ke atasmu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil Aku akan mengambil di depan matamu dan memberikannya kepada orang. Jangan kau lewatkan. Jangan. Aku akan mengambil istri-istrimu dan tidur dengan orang lain. Kata tidurnya jangan kau Mengambil istri lewatkan di berdua. depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ya. Dan disuruh tidur. Orang itu akan tidur dengan istri-istri di siang hari, istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukannya hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Wow. Tuhan kau tuh mau melakukan adegan apa itu? Sutradara sekaligus produser video porno. Masa kelakuan Tuhan kayak gitu? Istri orang diambil. Itu istri siapa? Si Daud. Si Daud yang melakukan kesalahan, dia mengintip orang mandi. Betseba. Diintip jalan Betseba itu ya kan? Diintip sama si Daud, terus ditiduri, hamil si Betseba itu. Jadi gara-gara si Daud tiduri istri orang, maka istri si Daud jadi diberikan hukuman, diambil istri si Daud ini,
Lalu istri si Daud suruh tidur dengan orang lain, disaksikan banyak orang. Ajub, 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 ajub. Itu kelakuan Tuhan kok kayak gitu, bro? Hah? Ajub, 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 ajub. Itu kenapa? Ya kan? Namanya Tuhan itu asalnya Tuhan itu mengampuni, memaafkan. Ini enggak. Tuhan balas dendam. Udah itu yang melakukan kesalahan siapa, yang dihukum siapa, ajub-ajub lagi. Kan enak kali itu ya kan? Tapi enak loh istrinya itu. Enaknya apa istrinya? Setidaknya dia sudah puas dengan punya suaminya, dia coba punya orang lain. Ajub, 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 ya kan? Wih, keren kali itu Tuhan bawa. Kayak mana itu ya? Ron? Sebentar saya baca. Iya, baca lah sampai 10 kali kau baca gak akan berubah ayat itu. 20 kali kau baca gak akan berubah ayat itu. Iya, sebentar ya. Ya, baca lagi baca, terguncang gue. Santai bacanya, baca lagi. Kok pas bacanya itu kau tarik dulu napas, kau tarik napas dalam-dalam dari hidung, lalu keluarkan dari mulut pelan-pelan. Kau tarik napas dalam-dalam dari hidung, lalu keluarkan dari mulut pelan-pelan, baru kau baca. Oke. Oke. Bacanya jangan dalam hati lah, kami juga mau dengar loh. Jangan kau berfirman dalam hati. Jangan kau bicara dalam hati, kami mau dengar juga. Ayolah, bacalah bang. Kok berfirman dalam hati kau bang? Bang, janganlah kau berfirman dalam hati. Ya itu kan terus kan nggak jadi kan, itu kan terus Daud. Oh nggak jadi. Pertobatan Daud dan nggak jadi. Ayat 13-nya pertobatan Daud dan pengampunan terhadap dirinya dengan sebuah ketentuan dan diganti ketentuannya. Iya itu kejadiannya terjadi bang. Mana? Mana kejadiannya? Nggak ada. Orang itu kejadiannya. Maka orang itu disuruh tidur di istrimu. Astagfirullahaladzim. Itu kan baru kayak hukuman gitu kan, tapi kan belum terjadi, belum ada. Iya itu hukuman itu terjadi. Mulai lagi dipelintir ayatnya. Bentar. Iya itu hukuman buat si Daud. Engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Aku akan melakukannya. Aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang banyak. Ya itu kan belum kan. Terus lalu berkatalah Daud kepada Nathan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kan ketentuannya, pertobatan Daud kan sudah diganti dengan ketentuan tentang ayat 14 itu. Iya bang. Jadi kan nggak jadi. Maksudnya kan ya tahu tadi dikasih hukuman, tapi kan emang ya udah tahu dikasih hukuman, udah selesai dikasih hukuman. Ya, hukumannya kan udah selesai. Hukumannya kan belum dilakukan. Tuhan menerima pertobatan Daud dan Tuhan yang dihukum itu yang 13-14 itu tuh si Daud, itu ngomong ke Daud. Yang dihukum istrinya Daud, Bahlol, bukan Daudnya. Tuhanku. Yang kau baca 13-14 itu si Daud. Yang dihukum ini istrinya Daud. Lama-lama tempeleng juga nih si Bahlol ini, Bang. Istrinya Daud kenapa coba? Istrinya Daud kenapa coba? Allah la ilaha illallah. Kau baca satu perikop, capek gua. Yang dihukum itu istrinya Daud. Yang kau baca yang di 13 itu buat Daud. Itu yang dihukum itu yang disuruh tidur dengan orang lain, istri Daud. Ya apa dosanya istri Daud? Ya nggak ada dosanya, gara-gara kelakuan suaminya Bahlul kali. Ya gara-gara kelakuan. Capek kali aku nggak ada pijat. Aku tempel ke istrinya itu nggak ada salah. Yang salah itu si Daud. Si Daud baca satu yang salah kan yang Daud, yang dihukum istri. Ya si Daud apa coba? Daud kan apa salahnya si Daud? Apa kesalahan Daud? Tadi aku udah bilang apa kesalahan si Daud coba? Katanya mengintip. Tadi yang dia ngintip siapa? Ngintip siapa? Ya saya belum baca.
Ya emang saya belum baca. Tapi kan dalam ayat 12, 14 kan Daud sudah berkata kalau dia mau bertobat terus iya si Daudnya mau bertobat, si Daudnya itu mau bertobat. Iya, terus digantikan ketentuannya. Si Daud ini kan mau bertobat, tapi istrinya tetap dihukum balua. Ya mana terusannya? Yang dihukum bukan Daud, tapi istrinya. Mana Daud waktu malu? Sampai ada piloten kayak gini ya Allah. Dia kalau menuankan manusia, balur kali. Ya, sekarang saya tanya, kan katanya istrinya tetap dihukum. Mana coba kok? Mana ayatnya istrinya tetap dihukum? Di situ ada. Ya itu kau baca 11-12 itu. Itu kan aku akan mengambil istri-istrimu. Bukan berlangsung kan? Bukan berlangsungnya kejadian itu. Tuhan, udah. Kalau kau mau kayak gitu berlangsung, di mana datanya Yesus berlangsung jadi Elohim? Cepat. Dari tadi itu lagi kembali kita. Udah, mampus kau di situ. Yesus berlangsung jadi Elohim. Ya, itu di mana datanya Elohim? Di mana datanya Yesus? Itu dibantu sama Pak De. Kata Pak 2 Samuel, coba kau baca 2 Samuel 16, baca 22. 2 Samuel 16 baca 22. 2 Samuel 16 nomor 22. Ayat 22. Ya. Kalau kau berkata mau kayak gitu, mana juga datanya Yesus berlangsung jadi Elohim bagi berlangsung kan, tapi kan itu tadi ada datanya. Ya kan, mulai ngeles. Coba 2 udah kau baca 2 Samuel 16. Udah kau baca 2 Samuel 16. Kau baca 2 Samuel 16, baca. 2 Samuel 16 tadi. Udah baca 2 Samuel 16 nomor 22. Ya. 2 Samuel 16 ayat 22. Sebentar. Bacanya jangan dalam hati. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom mengambil gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Itu apa itu? Maka dibentangkan kemah, tahu nggak kemah? Ini dibentangkan kemah, maka bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundi-gundi ayahnya di depan mata seluruh Israel. Tahu nggak gundi-gundi? Tahu nggak? Ini bahasanya dia nggak tahu nih Pak De. Dia nggak tahu. Ini kejadian nih, dibentangkannya kemah, lalu gundi-gundinya diambil air itu. Nih, maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundi adiknya depan mata seluruh Israel. Tahu nggak gundi? Gundi itu selir daripada ayahnya, lalu ditiduri di depan orang Israel. Nah, ini juga aku nggak paham juga. Selir. Mampus lah kamu. Ya, selir. Gundi itu kayak selir. Sudah. Gundi itu bukan istri. Kalau istri lain lagi. Gundi itu selir. Kayak simpenan. Itulah itu kayak simpenan. Udah. Sekarang mana datanya? Kalau kamu seperti data tadi, di mana datanya Yesus adalah Elohim? Seperti itu. Ayo. Yesus adalah Elohim. Elohim menjelma jadi manusia. Silakan. Data. Ada mulai. Aku dari tadi udah banyak kali lo bawa data sama kau. Dan tadi udah banyak kali aku bawa data sama kau. Sekarang aku minta data di mana datanya Elohim menjelma jadi manusia. Firman itu adalah Allah. Di mana datanya? Aku tadi udah banyak kali bawa data sama kau. Di mana datanya Elohim menjelma jadi manusia? Silakan. Mana? Aku nggak bilang menjelma. Oke, di mana datanya Elohim adalah Yesus? Pada mulanya adalah firman. Firman adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah definisi firman itu perkataan. Udah dari tadi udah clear. Firman itu perkataan. Yang aku mau Elohim. Di mana datanya Elohim adalah Yesus? Perkataan siapa? Firman. Perkataan Allah. Perkataan itu tahu
nggak tungki, udah buat capek. Perkataan Allah yang menjadi daging kan buat Yesus. Dan di mana datanya? Di mana datanya? Elohim ini Elohim menjadi Yesus itu di mana? Ya ampun tuh. Mana? Mampus kau situ. Ya pada mulanya adalah firman. Di mana datanya Elohim menjadi Yesus? Mendata. Elohim menjadi. Ayo. Yesus di mana? Mana? Ayo, di mana datanya Elohim menjadi Yesus? Sebentar dulu. Iya. Hah? Sebentar loh. Mana datanya? Elohim menjadi Yesus. Capek aku jelasin nama kau, panjang kali lebar, lebar kali panjang. Semua aku salah. Semua nggak salah, nggak salah. Kejar, mau kemana dikejar Nora? Kejar. Capek aku kejar dia. Udah 1 jam nggak ada lebih ini, capek kali. Elohim adalah Yesus ya. Iya, di mana datanya Elohim adalah Yesus? Yohanes 14 ayat 6. Ya, Apa? Yohanes 14 ayat. Ya, apa sih itu katanya? Kan tadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Baluat. Di mana datanya Elohim jadi Yesus? Di mana? Sebentar. Di akulah jalan kebenaran itu nggak ada itu Yesus. Elohim jadi Yesus. Di mana datanya Elohim menjadi Yesus? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada cara punya kecampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan saya di mana datanya Elohim menjadi Yesus? Malol. Bentar. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebentar ya. Di mana datanya Elohim jadi Yesus? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada celah punya kecampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Aku kata Yesus, aku jalan. Aku jalan kebenaran dan hidup. Kata Yesus, tidak ada celah punya kecampai kepada Bapa. Kata Yesus. Ya. Aku jalan, kata Yesus. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana datanya berdua? Elohim adalah Yesus. Itu pertanyaan saya berdua. Ayat 7-nya ibu sayang. Sekiranya apa ayat 7-nya? Baca ayat 7-nya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini di mana datanya Elohim adalah Yesus. Kamu mengenal aku, pasti mengenal Bapakku. Jadi kalau kamu mengenal aku, kau kenal Bapakku. Pertanyaan saya, di mana datanya Yesus Elohim jadi Yesus? Itu pertanyaannya. Itu kan udah jelas. Sekiranya kamu pertanyaannya, di mana datanya Elohim adalah Yesus? Kamu juga mengenal Bapakku. Enggak, aku nggak kenal Bapak kau. Aku nggak kenal Bapak kau. Aku nggak kenal Bapak kau. Sekarang kalau aku nggak kenal Bapak kau. Aku nggak kenal Bapak kau. Aku nggak kenal Bapak kau. Siapapun Bapak kau, Raus. Ya, sekarang ya. Saya, di mana datanya Yesus adalah Elohim adalah Yesus? Kalau emang Yesus bukan Elohim. Ya. Tetapi 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kenapa nggak dalam nama Allah saja? Pertanyaan saya, di mana datanya Maria? Elohim adalah Yesus di mana? Itu pertanyaan saya, Ten. Gimana? Pertanyaan saya, di mana Elohim adalah Yesus? Itu pertanyaan saya. Udah, mampus kau situ. Ya kalau nggak memahami Tritunggal ya. Ya mana datanya Elohim adalah Yesus? Mendata kita mana? Gini bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, gue komparasi dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini komparasi gini bang, di mana statement Yesus atau perkataan Yesus yang mengatakan Yesus itu adalah Elohim. Nah, sedangkan di Musa ada statementnya Musa, dia adalah Elohim. Aku aja masih pemula, masa dikeroyok 2 orang sih. Aku mute. Aku mute. Saya komparasi pertanyaan dari SD di mana dikatakan bahwa Yesus itu Elohim. Nah, sedangkan Musa itu adalah Elohim.
Nah ini komparasinya, aku misalkan di Musa itu ada di kejadian-kejadian nomor 1. Itu Musa itu adalah Elohim. Nah itu di mana Yesus mengatakan dia adalah Elohim. Kejadian 7 Nah, itu yang pertanyaan Nesti. Di kejadian 7 nomor 1 bahwa Musa itu Elohim. Ya dalam bahasanya Ani Elohim. Dalam bahasa Ibraninya ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada dia, Kejadian masuklah ke dalam bahtera. Kejadian 1. Oh, kejadian Keluaran 1. Salah, sorry. Keluaran 1. Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 nomor 1. Berfirmanlah Allah kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Wah. Kenapa? Bentar ya. Saya buka dulu, saya cuma hafalan tadi. Ntar saya buka dulu ya. Nah, berarti ntar Pak ya, saya lihat dulu bahasa Ibraninya. Pakai bahasa Ibrani, kalau misalkan bukan Elohim, Theos Pak, di mana dikatakan Yesus itu Theos. Nah gitu, bahasa Ibraninya. Itu ada kata sebanding, Mbak. Nah bahasa Ibraninya nih Pak, bentar Pak ya, saya buka dulu. Itu Pak. Nah di sini Pak, Yahweh, Wayomer Yahweh atau Wayomer Hashem El Moserae. Dengar salah saya Pak. Ya ada. Netatika Elohim El Barau wa Harun Ahika Yihye Nabieka. Nah di situ dikatakan bahwa Musa itu adalah Elohim Bang. Nah itu jadi pertanyaannya di mana dikatakan bahwa Yesus itu adalah Theos. Itu Selamat kata sore. sebanding, kata Elohim itu tidak ada di dalam bahasa Ibrani, tetapi bahasa Theos itu ada. Gitu Pak. Nah itu pernyataan Yesus di mana bahwa dia adalah Theos. Yesus sebelum Musa Enggak, statement saya nggak perlu pernyataan itu, saya nggak peduli itu. Saya mau pertanyakan Hesti itu di mana Yesus itu mengaku dia Theos gitu doang. Ya, Yesus kan firman Allah. Theos Pak, Yesus sendiri yang mengatakan, ini kan Musa sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Elohim. Oh, Yesus Dia adalah Theos ya. Nggak pernah bilang kalau dia Tuhan. Oh ya udah. Yohanes Nggak 1 pernah ayat 1. nggak pernah Malah yang bilang dia Tuhan saat iblis mencobai Yesus. Nah iya betul. Lanjut apa gini lagi mau lanjut lagi? Lu udah ambil alih gua lagi nih. Oh ya udah, oke gini Bang. Oke, gini misalkan Yesus adalah pada saat iblis waktu itu adalah perkataan ulang Yesus apa yang disampaikan oleh Musa. Maka sebab ada tertulis itu adalah statement pemulangan. Paham nggak Pak? Itu kan ada di Matius 4. Saya paham, saya hafal itu. Ji aku izin ya Ji. Ah, makanya di situ tidak ada juga Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik. Nah, yang melantik itu siapa? Ada tertulis dalam Bible siapa yang melantik Yesus itu sebagai Tuhan, begitu Pak. Gimana? Makanya di statement sendiri Yesus mengatakan dia adalah Theos, siapa? Nggak ada. Yesus pun tidak pernah mengatakan dia adalah Theos. Nggak perlu lah Yesus ngaku-ngaku dirinya. Oh perlu Pak, karena itu adalah Buatannya kita tahu dia. Iya, nggak perlu dari firman Allah kan bersama-sama dengan
bilang Tuhan adalah aku Allah, nggak perlu. Lagian kalau Bang. perlu ya nggak ada yang mempercayainya. Soalnya dia waktu itu Masalahnya Bang, di dalam Yahudi dan di dalam Islam, Tuhannya masing-masing atau Tuhan dari Yahudi dan Tuhannya Islam itu saling mengakui diri sebagai Tuhan. Nah, Tuhan siapa? kenapa Tuhan siapa? jadi sekarang kalau ya misalnya kalau gitu ya kita pada iblis mengatakan dia Tuhan, berarti bagimu iblis Bukan adalah Bang, nggak Tuhan. ada Bang iblis mengatakan dia Tuhan Bang. Di situ di Matius 4 itu kata pengulangan, soalnya kenapa? Ada kata sebab tertulis. Abang baca gak di situ? Nanti Di setelah- Matius 4:7 kalau nggak salah. Hmm? Di situ ada mengatakan sebab ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sebab ada tertulis itu pengulangan kata Musa. Soalnya kenapa? Iblis pun mengatakan sebagian begitu di dalam Matius Yesus 4 berkata- sebab Yesus ada berkata- tertulis. Ada pula tertulis janganlah Nah, sebab ada tertulis itu kata pengulangan. Soalnya iblis pun mengulangi apa dikatakan sama Daud di dalam Mazmur 96. Itu bah, artinya itu ada pengulangan kata-kata. Bukan dia mengakui itu, tetapi pengulangan kata-kata apa yang dikatakan Musa pada saat itu. jadi Nah, iblis nyontoh Nggak Musa. perlu Yesus mengakui dirinya sendiri sebagai Tuhan, tapi Oh, dari masalahnya gini Bang, kenapa perbuatannya, Tuhan itu halus-halus ada pengakuan diri? Di dalam Tuhan Yahudi dan Tuhan Islam, Tuhannya masing-masing itu mengaku diri sebagai Tuhan. Di dalam Nggak peduli Yesaya dengan 46 nomor Tuhannya. 5. kita nggak peduli, nggak mau tahu, Oh, berarti Kristen Kita ada nggak Tuhan urusan. dong kalau gitu. nggak ada urusan dengan Tuhanmu. Berarti Yesus nggak ada, berarti Yesus bukan Tuhan dong kayak gitu. Loh, kalau kenapa bukan Tuhan? Saya bilang mau agamamu mengatakan seperti apa Tuhanmu ya urusan Oh, berarti bukan agama samawi Bang, berarti Bang. Yang kami nggak mau tahu urusan mau kamu agama Oh ya, udah samawi, berarti bukan agama samawi. agama dari mana? Itu udah diakui, Kristen itu bukan agama Sekarang samawi. segitu kan bahasa Alkitab ya, berarti belajar Kristen dong. Iya, berarti kan bukan agama samawi. Agama samawi lah kau. Bukan agama samawi dari mana? Ibrahim, Tuhannya mengaku dia ada Tuhan. Maka Tuhannya dia adalah Tuhan. Iya, tapi Yesus nggak perlu ngomong-ngomong dari mulutnya. Kenapa nggak perlu? Kan ada bentuk pengakuan Hei, dulu. aku Tuhan, Harus. aku Allah, sembahlah aku. Yaitu kalau di kitabmu seperti itu ada ya urusanmu. Di dalam Keluaran ada, di dalam kitab Yahudi ada, di dalam Di mana perjanjian lama ada? menurut Kristen yang Kristen colong. Kristen colok sembarangan kamu ngomong. Memang colong lah, Keluaran itu kitabnya siapa? Hei, Yahudi kan Ngerti nggak kau? Yahudi kan Alkitab bukan itu- percaya Mesias. Iya, Keluaran itu kitabnya siapa? Kalau bukan kitab Yahudi. Lama dan perjanjian baru. Gimana sih kamu? Iya, kalau bukan nyolong, Keluaran itu kitabnya siapa? Kenapa dimasukin di dalam Bible? Kita percaya kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Ngerti nggak? Iya, makanya di Kita dalam perjanjian lama bagi orang Kristen Mesias belum datang. Nah, Yesus ada di zaman perjanjian baru. Nah, makanya kan Itu gue ya terserah. tanyakan. Terserah Di dalam Yahudi mau mempercayai Yang siapa. ada adalah Kristen kalian kita itu percaya bahwa ada cocokologi dan Mesias menafsir sudah dengan datang. cara sembarangan. Bukan cocokologi, statement kita membaca literlek bukannya secara tafsir. Di dalam Keluaran 20 nomor 3 di dalam selebar atau interlinear dia mengakui jangan sembahlah aku saja, jangan sembah Tuhan yang lain, ilah-ilah lain. Gimana ceritanya? Dia ada Berbicara konteks Yesus. Yesus ada di Injil. lah, Yesus itu bukan Tuhan dia. Yesus itu Tuhan buatan. Itu kamu yang buat sendiri. Kata siapa? Ada di dalam tertulis dalam Bible lu, Tuhan Yesus itu Tuhan buatan. mana? Di dalam KPR 236 Yesus itu Tuhan buatan. Gimana? Di dalam KPR 236. KPR. Iya. Bisa para rasul mungkin masuk dia itu. Logis. Bisa para rasul? Pasal 2 nomor 36. Ini bapak ini nafsir Alkitab sembarangan dia itu. Bukan tafsir sendiri, literlek di situ. Yesus Iya. itu yang membuat Yesus Mereka Tuhan kan itu siapa? Pandai-pandai comot. Padahal maksud sebenarnya penulis kitab itu nggak begitu.
Gua pandai-pandai comot. Gua baca secara intelek, bukan pandai-pandai comot. Literlet. Di gereja aja membacakan khotbah itu comot-comot ayat. Bedanya apa? Iya, tapi kita terlebih dahulu memahami konteks. Ngerti nggak? Lagi lu salahin pendeta juga lah. Gimana sih? Kalau kamu nggak paham konteks, sembarangan, tafsir bebas. Nah, baca coba tuh di dalam KPR 236 kalau nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan buatan. KPR 4. 236. Oh, KPR Yang buat Yesus, yang buat Yesus yang Tuhan itu siapa? Itu statement dari siapa? Kalau bukan Paulus, KPR itu yang ditulis oleh Lukas. Aduh, Yesus banget yang ngomong sama Tahu Israel harus tahu. Ini kok si dolar kok ngomong apa? Ya si Roji kok bilang menafsirkan sendiri. Nah, udah. Coba kau tafsirkan dulu aku di Bilangan 31. Kau baca dari 17 sampai 18. Cepat kau baca berdua. Kau tafsirkan dulu sama aku, ayo. Bilangan 31 dari 17 sampai 18. Di situ ayatnya dikatakan bahwa yang perawan itu harus dibiarkan hidup. Yang tidak perawan, aku besarkan lah ya kan, biar agak menarik gitu ya kan. Aku suka bikin kalian itu agak-agak kejang-kejang gitu ya kan. Karena memang aku ratunya kejang-kejang gitu ya kan. Tadi kan udah saya jawab. Udah diam kau dengarkan aku. Udah diam kau. Kau baca dulu di Bilangan 31. Kau baca dari 17 sampai 18. Di situ dikatakan bunuhlah. Diam dulu kau. Ini aku lagi ngomong. Bunuhlah. Jadi di mana yang perawan? Yang perawan ini disuruh. Yang perawan ini dibiarkan hidup. Yang tidak perawan harus kau bunuh. Nah pertanyaan aku gini loh, siapkan telinga kalian. Bagaimana membuktikan dia perawan atau tidak perawan? Ya dolar, gua dolar. Jadi kan kalau harus dicoba lah ya kan, yang perawan ini dicoba, cup. Kalau suaranya kayak masih perawan di sini. Terus coba lagi, cup. Kalau suaranya itu udah nggak perawan. Diam tuh Koji, itu udah nggak perawan. Nah, ini kan udah dicoba ini, cup suaranya, masih perawan, ya kan? Dicoba cup suaranya, tidak perawan. Nah, ini kan dicoba ini perawan ya kan? Cup kan dicoba nih Kak Bro, udah dicoba. Artinya dia kan udah dicoba nggak perawan lagi bro. Berarti harus kau bunuh. Berarti Bible itu mengajarkan untuk membunuh semua orang bro, semua. Coba bagaimana nih kau membuktikan, bagaimana kau mau tahu dia perawan atau tidak perawan? Karena banyak, aku gadis tapi tidak perawan, keperawananku sudah hilang. Itu banyak bro. Jadi bagaimana kau memberitahukan dia perawan atau tidak? Kau coba lah kan, cup. Masih perawan. Tidak perawan. Nah, artinya kan bro, kan udah dicoba. Udah, pertanyaan saya bro. Nah, ada Bang Cuma. Kalau gitu gak jadi lah ya. Kau jawab dulu ya, biarkanlah Bang Cuma yang berurusan sama kau ya. Karena aku kalau udah ada abangku, aku nggak tahan juga nengok dia kan. Nah, kagak tahan dibully maksudnya. Kerja dia ngebully aku. Kau udah berurusan sama abangku aja. Kabur kau berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabur dia. Nggak mau tersiksa dia. Nggak mau tersiksa. Iya. Ya. Padahal pertanyaan aku bagus sekali kan Bang? Iya, itu terkait dengan kitab Perjanjian Lama bahwa bunuhlah orang yang tidak perawan. Cara mengetahui dia perawan tidak itu kan seru kan Bang? Kan dicoba dulu kan, cup dan dicoba. Kan dicoba ini kan, yang perawan ini dicoba, dan gak perawan lagi dong berarti kan? Kan udah dicoba. Ya itu kalau perawan gimana, kalau janda gimana cara tadi suaranya? Perawan. Janda. Astagfirullahaladzim. Padi kalau Memang pandai-pandaian dia lah ini. Kalau bilangnya perawan, kalau bilangnya janda. Masya Allah. Oke Bang,
pasien kita ini sirur bang, capek kali aku bang. Udahlah bang, abang berusaha sama dia aja lah bang.